Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahu as-salatu at-tuhur tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir ma takbiratul ihram wa yarfa yadayhi hadwa mankibayhi wa la yufarrijuhu wa la yadhummuhu. Faqala alaihi salatu wassalam man shalla lillahi arba'ina yawman la yafutuhu takbiratul ula ay takbiratul ihram kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Wa riya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah, rawahu Bukhari. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah. Pagi hari ini fokus bahasan kita adalah kita akan bersama dengan takbiratul ihram yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takbiratul ihram itu adalah salah satu rukun yang paling penting di dalam ibadah salat kita. Karena ketika takbiratul ihram tidak dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana semestinya, dikhawatirkan salat dia dianggap tidak sah dan kewajiban dia harus mengulang salatnya. Kapan seseorang tersebut dikatakan telah melakukan takbiratul ihram di dalam salat? Ketika dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tapi ketika kalau hanya sekedar mengangkat kedua tangan, tapi tidak diucapkan kalimat Allahu Akbar, maka dipastikan salatnya tidak sah menurut tempat imam mazhab, dan ini yang menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang hanya sekedar mengangkat kedua tangan, kemudian kalimat Allahu Akbar tidak diucapkan, hanya di dalam hati. Ada orang yang angkat kedua tangan, kemudian Allahu Akbar di dalam hati. Orang tersebut belum dikatakan melakukan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram yang sebenarnya adalah ucapan kalimat Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan itu dihukumi wajib. Sementara ucapan kalimat Allahu Akbar adalah salah satu syarat orang tersebut telah dikatakan melakukan takbiratul ihram. Sehingga kalimat Allahu Akbar adalah kalimat yang harus diucapkan oleh orang yang ingin mengerjakan sholat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Miftahu as-salatu at-tuhur tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Kunci dari ibadah sholat, kata Rasulullah, adalah bagaimana dia bersuci. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Mengharamkan semua apa yang hukum asalnya halal itu dengan takbir, dan menghalalkan apa yang hukum asalnya haram itu dengan salam. Maksudnya, ketika seseorang ingin mengerjakan sholat, maka kunci dari ibadah sholat itu, kata Rasulullah, adalah bagaimana dia bersuci. Kualitas wudunya kita dengan kualitas yang baik itu bisa menjadikan kualitas ibadah sholat kita pun akan baik. Tapi dipastikan ketika wudunya sudah tidak baik, maka sholatnya dipastikan juga tidak baik. Mohon maaf, jangankan dengan kita melakukan wudu yang tidak baik tersebut, pada saat wudu kita adalah wudu yang baik pun belum menjamin sholat kita adalah sholat yang baik, belum menjamin. Tapi ketika wudunya itu sudah tidak baik, maka dipastikan sholatnya tidak baik. Tahrimuha takbir, kata Rasulullah.
mengharamkan semua yang hukum asalnya haram, yang hukum asalnya halal, itu dengan takbir. Kita tahu berbicara sebelum sholat itu hukumnya boleh. Melakukan gerakan apapun sebelum sholat itu hukumnya boleh. Makan dan minum sebelum sholat itu hukumnya boleh. Tapi ketika sudah dia ucapkan Allahu Akbar, maka semua perkara yang hukum asalnya halal itu menjadi haram. Maka dikenal takbir yang pertama dengan istilah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Tahliluha taslim, kata Rasulullah, menghalalkan apa yang haram di dalam sholat itu dengan salam. Artinya ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullah, pada riwayat Imam Abi Dawud, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga pada riwayat Imam Abi Dawud, kedua-duanya bisa kita praktekkan karena kedua-duanya muncul dari riwayat yang sama secara kualitas, itu pada riwayat Imam Abi Dawud. Dan ini yang sudah difatwakan dalam majelis tarjih Muhammadiyah pada kitab tarjih yang ketiga di halaman 192. Seorang yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi kanan dan kiri, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan dan kiri, itu keduanya itu bisa dibenarkan. Tahliluha taslim, kata Rasulullah, menghalalkan apa yang hukum asalnya haram di dalam sholat itu dengan salam. Kalau ada orang yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi, secara hukum dia sudah sah untuk berbicara dengan pembicaraan apapun. Kalau orang sudah Assalamualaikum warahmatullahi kemudian langsung dia berbicara, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh, namun ini kurang beradab. Karena dia diperintahkan untuk lebih dulu beristighfar sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Salam pertama itu yang dihukumi rukun, sementara salam yang kedua itu dihukumi sunnah. Jadi kalau ada orang yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi kemudian dia batal, dia belum mengucapkan salam yang kedua, sholatnya tetap dihukumi sah. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah umrah atau haji di Arab sana itu, imam hanya Assalamualaikum warahmatullahi, pembuahannya sudah bukaan ke Hajar Aswad. Makanya rancang ada orang Arab daripada orang Indonesia. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi, bukaan sudah ke Hajar Aswad. Padahal salam yang kedua belum diucapkan oleh imam. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, tapi tidak beradab, Benar memang ketika sudah Assalamualaikum warahmatullahi, kita bebas untuk melakukan apa. Tapi idealnya adalah dia selesaikan salam yang kedua. Makanya para ulama bersepakat kalau ada orang yang sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia batal di dalam sholat tersebut, apakah dia harus mengulang sholatnya? Tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan ibadah sholat dengan salam yang pertama. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallim wa yaqulu assalamualaikum warahmatullahi. Kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat boleh hanya pernah salam sekali ke sebelah kanan dengan mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Hukumnya boleh, hukumnya diperbolehkan. Nah, dengan salam tersebut kata Rasulullah, maka dia akan menghalalkan apa yang diharamkan dalam sholat. Jadi kembali kepada bahasan kita, takbiratul ihram itu adalah ucapan kalimat Allah Akbar. Siapapun yang tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar dengan lisannya, hanya di dalam hati, maka sholatnya dipastikan dihukumi tidak sah. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, bagaimana mungkin sholat tersebut dikatakan sah sementara dia belum masuk ke dalam sholat? Maksudnya, orang yang Allahu Akbar, dia sudah masuk dalam sholat, tapi ketika dia hanya mengangkat kedua tangan dan dia tidak melafalkan kalimat Allah Akbar, bagaimana mungkin sholatnya dikatakan sah sementara sholat aja dia belum dikatakan, sementara dia belum masuk ke dalam sholat, dengan dia tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar. Sehingga Allah Akbar itu
Cukup kita merasa kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka itu sudah cukup bagi dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kedua tangan di dalam salat, hadwa mankibai, beliau mengangkat kedua tangan dengan jarak sejajar dengan bahu beliau. Sejajar dengan bahu itu bisa pergelangan tangan, bisa ujung dari jari-jari kita, bisa yang ini sejajar, bisa ini. Hanya dua keadaan ini yang diakui di dalam hadis Rasul. Selebihnya tidak ada keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengangkat tangan itu nanti Allahu Akbar. Pokoknya di bawah dari bahu itu tidak ada. Karena ada Muhammad sebagai orang takbir Allahu Akbar. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja tidak menyebutkan. Saking palsunya perbuatan tersebut. Saking palsunya orang yang seperti ini. Perawi hadis yang biasa memalsukan hadis tidak berani membuat hadis tadi. Saking palsunya dan saking kalau seandainya dia bikin hadis tersebut semua orang tahu. Tapi mohon maaf di zaman kita hari ini ada aja nama takbir. Ini tidak ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadwa ma baina mankibai, sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu itu adalah baik pergelangan tangan atau ujung dari jari dia, ujung jari sampai ini. Jadi masih ada riwayat atau yang seperti masih ada riwayat. Tapi kalau nangkai ini itu sama orang takbir beda. Sama-sama perbuatan yang palsu yang tidak pernah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yadumuhu wala yufarrijuhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir mengangkat kedua tangan, beliau tidak merapatkan jari-jari beliau dan tidak merenggangkannya. Ma bainahuma, di antara keduanya, tidak rapat seperti ini. Dan kadang merenggangkan ini. Ma bainahuma, di antaranya. Rapat nangka ini di dalam salat kita itu hanya pada posisi ketika kita sujud. Telapak tangan kita rapat yang seperti ini hanya pada posisi ketika kita sujud. Nang ranggang nangka ini itu hanya pada posisi ketika kita ruku. Anggap misalnya ini lutut kita buka jari-jari kita seperti ini, itu hanya pada saat ruku. Selebihnya bainahuma, selebihnya di antara keduanya. Baik tangan mengangkat kedua tangan takbir, baik ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, baik ketika kita duduk di antara dua sujud, itu di antara merenggangkan dan di antara merapatkan. Sama ketika kita takbir pun bainahuma, kata Rasulullah. Dan itu yang dipraktikkan Nabi di antara merenggangkan dan di antara merapatkan. Bainahuma, di antaranya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan akan keutamaan takbiratul ihram. Kata Rasul pada riwayat Imam Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yawma, siapapun yang mengerjakan salat arba'ina yawma, 40 hari di dalam salat berjamaah, la yudriku takbiratul ula, di dalam 40 hari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengerjakan salat berjamaah, dia tidak pernah kehilangan takbiratul ula atau takbiratul ihram, takbir yang pertama. Terus dia dapatkan. Maka hasilnya kata Rasulullah, kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hasilnya kata Rasulullah, dia akan dibebaskan dari dua pembebasan yang besar. Itu bebas dari neraka Allah dan bebas dari sifat munafik. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat di dalam sholat berjamaah arba'ina yawma, 40 hari dia mampu bertahan dalam sholat berjamaah, dia la yaqutu takbiratul ula, dia tidak pernah kehilangan takbiratul ula, tidak pernah kehilangan takbiratul ihram, terus dia dapatkan takbiratul ihram selama 40 hari. Maka hasilnya kata Rasulullah, kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hasilnya kata Rasulullah, orang tersebut telah dicatatkan pembebasan dari dua hal, bebas dari neraka Allah dan bebas dari sifat munafik. Dan kita tahu pada kehidupan akhirat kita hanya punya dua alamat. Kalau tidak dimasukkan ke dalam surga, maka ada orang-orang yang dihempaskan dalam neraka Allah. Kalau ada orang
orang yang sudah bebas dari neraka Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di antara syaratnya kata Rasulullah, sholat lillahi arba'ina yawma fil jamaah. Dia sholat 40 hari. Di dalam sholat berjamaah tersebut, yudriku takbiratul ula, dia terus mendapatkan takbiratul ihram. 40 hari karena dia waktu sholat 200 waktu sholat. 200 waktu sholat ini tidak pernah kehilangan sekalipun takbiratul ihram. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat sudah 199 kali dapat takbiratul ihram, dan ke-200 ini terlambat tidak dapatkan apa yang dinyatakan Rasul. Karena mutlak pernyataan Rasul arba'ina yaum 40 hari, dan ini tidak bisa ditakwil ataupun ditafsir. Wajar, kenapa? Karena ganjaran pahalanya begitu besar. Dibebaskan dari neraka Allah dan bebas dari sifat munafik. Dia bertahan 40 hari kata Rasulullah. Dan terus dia dapatkan takbiratul ihram. Artinya dia bukan orang yang masbuk. Imam Syafi'i bahkan menyatakan yang dimaksud orang yang mendapatkan takbiratul ihram di dalam sholat berjamaah tersebut adalah dia benar-benar hadir di tempat tersebut, bukan hanya sekadar mendengar ucapan imam. Karena kadang kita lagi wudu, imam Allahu Akbar, kita lagi wudu. Apakah orang itu mendapatkan takbiratul ihram? Kata Imam Syafi'i tidak. Karena yang dimaksud dalam hadis Rasul, yudriku, dia mendapatkan dan dia hadir di tempat tadi. Beda dengan yasma, dia mendengar, tapi bahasa hadis Rasulullah, yudriku, dia benar-benar mendapatkannya. Jadi bukan hanya sekadar mendengar takbiratul ihram, ini di luar, imam Allahu Akbar, kemudian baru dia masuk. Apakah dia dapat? Tidak. Yang dikatakan orang tersebut mendapatkan takbiratul ihram, dia menyusun shaf bersama kaum muslimin. Dia benar-benar mendapatkan takbir tersebut. Dan itu bertahan arba'ina yauma 40 hari dia mampu. Kutiba lahu bara'atan bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq. Dibebaskan dari dua pembebasan. Bebas dari neraka Allah dan bebas dari sifat munafik. Orang-orang terbaik sebelum kita, mereka benar-benar memperhatikan hadis ini. Dan kita tahu seorang Sufyan Ats-Tsauri punya rekor yang sangat fenomenal. Tidak hanya 40 hari beliau bertahan untuk mendapatkan takbiratul ihram, 40 tahun beliau berada pada shaf yang pertama. 40 tahun berada pada shaf yang pertama. Bukan lagi 40 hari, tapi 40 tahun, dan itu pun berada pada shaf yang pertama. Karena pahalanya luar biasa. Ada orang yang mampu bertahan mendapatkan takbiratul ihram 40 hari tanpa kehilangan sekalipun, maka dicatatkan dua pembebasan tadi. Sehingga sebahagian para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, ketika mereka selesai sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke rumah mereka untuk kembali berjamaah dengan istri mereka. Karena bahasanya ada dia sholat berjamaah tidak mutlak harus di masjid ataupun di mushola. Kaum perempuan yang sholat di rumah-rumah mereka dengan cara berjamaah itu pun mendapatkannya ketika mereka mendapatkan 40 hari takbiratul ihram. Sehingga sebagaimana yang dilakukan Mu'adz bin Jabal, sebagian sahabat yang lain, setelah mereka sholat
kita pahalanya, kita dapat pahala sedekah. Dan boleh jadi untuk mendapatkan takbiratul ihram tadi. Dan ini pun dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Terserah anak posisinya imam, anak posisinya makmum, terserah. Kedua-duanya diperbolehkan. Dan mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari tentunya penuh dengan perjuangan dan harus dengan keikhlasan. Saking diperintahkannya untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatus salata fala salata illa maktubah." Ketika iqamah itu sudah dikumandangkan, kata Rasulullah, maka tidak ada lagi sholat sunnah. Kerjakan langsung sholat berjamaah bersama imam. Sehingga bagi Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Malik, ketika ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian terjadi iqamah, dia batalkan sholat sunnahnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Idza uqimatus shalah fala salata illa maktubah. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat sunnah, kata Rasulullah. Segera dia ikut menyusun shaf untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama imam. Sehingga ada dari sebagian saudara-saudara kita iqamah dikumandangkan, sini langsung batal. Ini bukan perkara yang aneh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang dimaklumi dan disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqamah dikumandangkan, dia batalkan sholat sunnah. Kenapa? Karena itu perintah Rasul. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Karena kalau kita sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian terjadi iqamah, kemudian terjadi takbiratul ihram, dan kita masih sibuk dengan pelaksanaan sholat sunnah kita, di saat itu kita belum dikatakan mendapatkan takbiratul ihram, belum mendapatkan atau tidak mendapatkan takbiratul ihram, karena dia tidak takbir bersama takbirnya imam, karena dia tidak takbir bersama takbirnya seorang imam. Ya meskipun Imam Syafi'i boleh menyebutkan orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, walaupun terjadi iqamah, dia teruskan sholat sunnahnya dengan dalil pernyataan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan amal kalian ketika kalian sedang beramal, ketika kalian sedang beribadah. Namun Imam Ahmad bin Hanbal boleh menyebutkan dia batalkan sholat sunnahnya. Tapi yang paling bijaksana di dalam permasalahan adalah pendapat Imam Malik. Boleh menyebutkan kalau seandainya baru di rakaat yang pertama dia batalkan sholat sunnahnya, tapi kalau sudah masuk rakaat yang kedua dia teruskan sholat sunnahnya. Apa alasannya? Alasannya adalah menggabungkan dua dalil, baik yang dipegang oleh Imam Syafi'i atau yang digunakan oleh Imam Ahmad. Imam Syafi'i boleh menyebutkan dia teruskan sholat sunnahnya. Kenapa? Karena Allah perintahkan kalau kalian sedang beribadah, teruskan ibadah kalian, jangan kalian batalkan. Dalil inilah yang digunakan oleh Syafi'iyah. Adapun Imam Ahmad menyebutkan dia batalkan sholat sunnahnya. Dalilnya hadis Rasul, kalau terjadi iqamah tidak ada lagi sholat sunnah. Maka Hanabilah berpendapat dia batalkan sholat sunnahnya berapa rakaat pun. Imam Malik menyatakan kalau baru rakaat pertama dia batalkan sholat sunnahnya dengan mengambil dalil hadis Rasul sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau sudah masuk rakaat kedua, kata Imam Malik, dia teruskan sholat sunnahnya dengan mengambil dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita melihat khilaf perbedaan pendapat baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad, maka pendapat yang paling selaras dengan usul fiqh atau dengan kaidah fiqhiyah adalah pendapatnya Imam Malik. Karena al-jam'u muqaddam 'ala an-nasikh wal mansukh, menggabungkan dua dalil yang sepertinya berlawanan itu lebih baik daripada mengambil satu dalil kemudian menggugurkan dalil yang lainnya. Imam Malik dia gabungkan kedua dalilnya sehingga beliau berikan pemahaman kalau baru rakaat pertama dia batalkan, kalau sudah masuk rakaat kedua dia teruskan sholat sunnahnya. Intinya adalah mendapatkan takbiratul ihram ini sesuatu yang sangat diperintahkan, dan seorang muslim hendaknya memperhatikan sholat dia, memperhatikan waktu sholat dia, terkhusus ketika dia berhasrat untuk dibebaskan dari neraka Allah, maka paling tidak dia bertahan untuk terus mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari tanpa putus, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Subhanallah.